Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Bapa. Pada sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul meskipun melalui online. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati ibadah PKK ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati nantinya Bang Niko. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap perkataan yang boleh keluar. Kiranya itu boleh berasal dari Tuhan dan kami juga Tuhan yang boleh mendengarkan. Kami boleh mengerti Tuhan, boleh kami terapkan juga Tuhan nantinya dalam KPM kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Oke teman-teman, nah karena ini adalah ibadah PKK, aku mau teman-teman sharingin dong, apalagi teman-teman PKK baru yang akhirnya menerima tawaran dari kakak KPM-nya, karena kan ada PKK yang baru-baru juga nih di sini, termasuk aku. Apa sih, aku mau share, teman-teman sharingin, apa sih perasaan teman-teman waktu pertama kali ditawarin untuk menjadi PKK gitu, dan apa juga yang akhirnya membuat teman-teman menerima tawaran itu. Oke, teman-teman boleh sharing di kolom chat. Boleh tulis sepanjang-panjangnya, selengkap-lengkapnya, nggak apa-apa, tulis aja teman-teman. Aku kasih waktu buat teman-teman tulis. Ya teman-teman, aku udah tulis nih, teman-teman yang masih nulis silakan. Kalau aku awalnya itu aku menolak, itu tepatnya tahun lalu. Awalnya nolak karena alasannya belum siap gitu, merasa kalau apa ya, kayaknya apa yang aku punya belum cukup untuk aku bagikan gitu. Tapi akhirnya puji Tuhan tahun ini mengiyakan panggilan itu. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Boleh ditulis. Dia baju semen kali. Oke, dari siapa nih? Aku bacain ya salah satu.
Kalau Ella karena merasa terpanggil dan pengen membagikan hal yang aku rasakan dan dapatkan dari KPM. Wah, kebetulan kita satu KPM ya lah ya. Oke, teman-teman nggak ada lagi yang mau coba sharing? Oke, karena Oke, mungkin untuk Kak Oci, mungkin jaringannya lagi bermasalah. Aku bacain dari Lisa. Kalau aku pertama kali dipilih ada rasa campur aduk, tetapi ketika berdoa dan menyerahkan diri kepada Tuhan, ternyata aku lebih merasa diyakinkan secara nggak langsung dan aku juga ingin men-sharekan apa yang aku dapatkan dari KPIM sebelumnya. Ada lagi teman-teman? sorry teman-teman terputus. Sorry ya. Boleh share screen? Bobby? Oke, next. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan kita juga mau angkat satu lagu pujian, Bagaikan Bejana. Kita nyanyikan saat hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3 ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Menjadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku persilakan kepada Bang Niko. Baik, mari kita berdoa dulu teman-teman. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan secara khusus seperti lagu yang kami nyanyikan. Kami ini hanyalah bejana yang rapuh. Namun Tuhan percayakan sesuatu yang begitu mulia. Pelayanan yang membawa kehidupan. Bahkan pelayanan yang lebih agung dari pelayanan Musa
Itulah dia katakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3. Kiranya kami menyadari hal ini ya Tuhan, dan di tengah-tengah banyak kesulitan secara khusus di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, seringkali menyurutkan semangat kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kami untuk kembali diteguhkan ya Tuhan akan begitu berharganya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami secara khusus di dalam kelompok kecil, di dalam KPIM. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, saya coba share screen dulu. Oke, nanti tema kita eksposisi 2 Korintus 4, walaupun saya nggak akan sampai habis, mungkin saya akan sampai 2 Korintus 12, saya akan banyak sampaikan. Nah, teman-teman, pelayanan termasuk menjadi PKK, pemimpin di KPIM, maunya kita sih lancar-lancar aja. Tadi saya sempat dengar teman-teman berkata, wah anak-anaknya sangat mendukung. Itu puji Tuhan. Kita juga sering berdoa dalam pelayanan kita, Tuhan semoga pelayanan kami lancar. Dan puji Tuhan kalau seperti itu. Namun pelayanan tidak selalu menyenangkan dan lancar-lancar saja. Bahkan saya berani tuliskan ini teman-teman, tantangan, kesulitan, bahkan krisis selalu mengiringi suatu pelayanan. Jadi saya katakan hampir pasti menjadi bagian dari pelayanan kita, tantangan, kesulitan, bahkan krisis. Ada kesulitan dan tantangan, bahkan ada kritikan, bahkan fitnahan, ada kegagalan dan kekecewaan. Tidak jarang bahkan ada penolakan, pertentangan. Teman-teman bahkan tentu kalau kita mengalami tantangan itu akan menjadi evaluasi yang baik bagi kita. Tapi ada kalanya kita berasa udah bekerja sangat keras, udahlah saya lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan, saya sudah melakukan apa yang bisa saya terbaik, yang bisa saya lakukan bagi KPIM saya, bagi kelompok saya, tetapi tetap saja kita bisa menghadapi tantangan yang mungkin lebih susah, penolakan atau kegagalan. Dan situasi ini memang tidak mudah bagi seorang pelayan Tuhan. Saya tahu teman-teman di dalam generasi COVID ini, para pemimpin kelompok kecil yang baru itu gamang ya, gimana caranya melakukan pendekatan kepada adik-adik nggak ketemu muka. Nah, kalau bertatap muka aja mereka berlarian, kita kejar-kejar. Sekarang mereka bisa nyalain video mereka, nyalain mereka di situ, tapi nggak ada mereka di situ, teman-teman. Dan dengan alasan sinyal, macam-macam yang kita bisa hadapi. Nah, menghadapi situasi seperti ini, seseorang pelayan tidak jarang menjadi lemah dan mundur. Apa saja respon yang mungkin di dalam krisis? Marah. Seringkali dalam masa pandemik ini baru ketahuan kalau kita nggak sesabar yang kita bayangkan, tukang marah. Apalagi kalau kita merasa sudah melakukan yang terbaik. Mungkin juga kita sedih, kecewa di hadapan Tuhan, nangis. Dan mungkin patah semangat. Nah, teman-teman, situasi yang sangat sulit juga pernah dialami oleh Paulus. Secara khusus ketika dia menulis surat 2 Korintus ini. Kalau kita lihat pasal 11 ayat 13, kita lihat dia ada rasul-rasul palsu yang sangat giat dan ada banyak jemaat yang kemudian senang, tergiur dengan rasul-rasul palsu. Itu sudah umum. Rasul palsu itu biasanya menawarkan hal yang enak didengar oleh telinga dan itu memikat hati jemaat untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Kemudian nanti di pasal 12 dikatakan mereka banding-bandingkan Paulus. Lah kalau Paulus katanya, kalau Paulus pelayan Tuhan, kenapa banyak gagalnya? Kenapa situ menderita? Lihatlah rasul-rasul lain.
Rasul seringkali teman-teman, coba kita jujur deh. Siapa hamba Tuhan yang kita pikir berhasil? Hamba Tuhan yang banyak jemaatnya. Saya bukan mengatakan hamba Tuhan yang banyak jemaat selalu palsu loh ya. Tapi maksudnya saya, itu selalu ukuran manusia. Dan kalau kita lihat teman-teman penderitaan Paulus yang Paulus hadapi dalam penderitaan. Wow, teman-teman ada bagian di 2 Korintus 11 yang menjadi bagian favorit saya. Setiap kali saya mengeluh, patah hati dalam pelayanan, dan ini saya sering baca teman-teman. Nah, mari kita baca sebentar yuk, melihat tantangan Paulus. Ketika dia bandingkan dengan orang ini, dia sedang dibandingkan dengan orang lain. Dan dia berkata, soal kerja keras, aku berkata, aku seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Nah itu ada artinya, 40 kurang 1 pukulan. 40 itu adalah batas. Sebelum hukuman mati. Berarti dia tidak hanya setengah mati, hampir mati. Kemudian 3 kali aku didera, itu hukuman orang Romawi. 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Di mana tempat yang gak ada bahaya bagi Paulus? Di mana tempat yang nyaman bagi Paulus? Teman-teman, setiap kali baca ini, ketika saya mengeluh banyak hal di dalam pelayanan, biasanya belum selesai, saya udah malu, nangis saya di hadapan Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Tapi nanti kita akan lihat Paulus di 2 Korintus 4 ini ketika dia di tengah sudah melakukan keadaannya seperti itu, dia terus difitnah. Dia dibandingkan hasilnya dengan rasul-rasul palsu, Paulus tidak menjadi lemah. Nah, apa rahasianya? Itu yang akan kita lihat pada 2 Korintus 4 yang kita akan baca. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 4. Teman-teman, 2 Korintus 4. Saya bacakan buat kita semua. 2 Korintus 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, karena kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Hamba-Mu berarti hamba jemaat loh. Bukan hamba Yesus. Dia merendahkan diri, itu hamba jemaat. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap dan akan terbit terang. Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit.
Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Wow, ini ayat 17 ini benar-benar sampai keluar berkali-kali, gila nih Paulus. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Siapa yang mengatakan penderitaan Paulus penderitaan ringan? Tadi kita baca 2 Korintus 11 ini, ada yang berani mengatakan penderitaan ringan? Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, teman-teman, apa yang terjadi pada pelayanan Paulus, teman-teman, sepertinya tidak selaras dengan konsep pelayanan. Sekilas tidak selaras dengan apa yang dia jelaskan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Kenapa saya sampaikan ini? Teman-teman, ada banyak kita orang Kristen ketika menyatakan bahwa ini pelayanan dari Allah, lalu kita mengklaim janji penyertaan Tuhan. Lalu apa arti janji penyertaan Tuhan? Ayat-ayat ini memang sekilas sepertinya nggak pas, nggak selaras. Bukankah Paulus di ayat pasal 2 ayat 14 mengatakan, syukur kepada Allah, bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow, pelayanan yang terus membawa kepada kemenangan. Tetapi apa artinya? Kemudian pelayanan itu, seperti saya katakan tadi, pelayanannya di dalam roh. Pelayanan yang dipercayakan kepada Paulus lebih hebat dari pelayanan Musa. Kemudian sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukankah pelayanan ini adalah pelayanan yang memimpin kepada kemerdekaan? Lalu bagaimana mungkin kemudian Paulus mengalami penderitaan? Nah, teman-teman, kita akan memahami di sini apa arti ketika kita mengklaim. Seringkali berkata, wow, ini pelayanan dari Allah, Tuhan akan menyertai. Teman-teman, pernyataan itu benar, tetapi seringkali kita salah memahami apa artinya. Dan kita akan lihat hal itu. Nah, teman-teman, tantangan, kesulitan yang begitu hebat tidak membuat Paulus tawar hati. Nanti kita akan lihat kembali tantangan yang luar biasa itu di ayat-ayat yang paralel itu. Apa rahasianya? Nah, ini yang kita perlu belajar hari ini. Dan ayat 1 langsung memberikan jawabannya kepada kita. Jadi kalau kita udah berhenti dari sini, sebenarnya udah bisa pulang kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jadi jelas Paulus mengatakan, mengapa dia tidak tawar hati? Karena dia melihat rahasianya bahwa pelayanan itu dia terima
berdasarkan kasih karunia Allah semata. Nah, teman-teman, di hari-hari ini, teman-teman, bicara tentang kemurahan, seringkali kita tidak memahami kedalamannya. Saya beberapa kali pernah sampaikan, saya pernah di di suatu PMKJ, kemudian seorang MC mengatakan, hari ini yang mendapatkan anugerah mencuci piring adalah yang pakai kacamata. Wow, anugerah mencuci piring, anugerah itu udah sedemikian merosot artinya. Mencuci piring bukan anugerah. Itu kewajiban. Kamu makan ya cuci piring. Teman-teman, sekarang kita sering berkata kemurahan Allah, anugerah. Apa sih arti anugerah? Berbicara kemurahan Allah, kita lihat dua sisi. Dua sisi penting. Satu, sisi begitu mulianya pemberian itu. Dari sisi pemberian atau si pemberi, begitu agung, begitu mulianya pemberian itu. Dan sisi yang kedua, ketidaklayakan sang penerima. Itulah anugerah. Jadi cuci piring bukan anugerah. Seringkali kita rohanikan, teman-teman. Hari ini yang bertugas mendapatkan anugerah. Maafkan saya. Anugerah itu dua sisi. Betapa agungnya, betapa mulianya pemberian, dan betapa tidak layaknya si penerima. Dan itu yang Paulus katakan. Saya menunjukkan beberapa bagian. Teman-teman, saya mengambil waktu untuk menyadari apa artinya ketika kita berkata, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Kalau kita tidak pahami ini, teman-teman, kita akan sulit memahami. Dan ketika kita mengalami penolakan, kita akan merasa tidak bisa menerima. Kenapa? Karena saya merasa pantas. Nah, teman-teman, kita lihat. Inilah Paulus. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kenapa dia mengatakan paling hina? Nggak layak. Aku dulu penghujat. Bagaimana seorang penghujat Allah kemudian diberikan kasih karunia, tidak dihancurkan, malah dipakai. Inilah konsep kemurahan Allah yang terbesar. Tidak hanya dilepaskan dari murka Allah, tapi diberikan kepercayaan. Itulah kemudian dia katakan. Dan kasih karunia yang dianugerahkan itu tidak sia-sia. Itu yang membuat dia kemudian, aku telah bekerja keras daripada mereka. Tetapi bukan aku. Sekali lagi bukan aku. Nanti kita akan lihat. Jadi bagian pertama yang akan kita bahas, dua bagian besar hari ini. Ayat 1-6 dan nanti ayat 7 sampai ayat 12. Ayat 1-6 ini dulu kita lihat. Aku telah bekerja keras, tapi bukan aku. Dan itu nada yang sama nanti dikatakan di ayat 7 dan 12. Seperti nyanyian kita tadi. Seringkali kita nyanyi bejana tanah liat, apa artinya? Nah, teman-teman, itu dikatakan di situ. Efesus lihat. Di satu sisi betapa mulianya pemberian itu. Dia lihat. Aku dipercayakan kekayaan Kristus yang tidak terduga. Rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah. Apa artinya itu nanti kita lihat, teman-teman. Rahasia itu bukan usaha manusia. Tapi itu dipercayakan kepada aku yang paling hina ini. Dua sisi anugerah. Kalau kita memahami ini dalam pelayanan, bahwa betapa agung, mulia yang dipercayakan kepada kita, bahkan lebih agung dari pelayanan Musa. Wow, kenapa? Saya sedikit teman-teman, saya nggak punya waktu. Kenapa dikatakan lebih agung dari pelayanan Musa? Ingatkan saya, nanti saya akan sampaikan di bagian berikutnya. Nah, teman-teman lihat. Di 1 Timotius 1:12-16 lebih jelas lagi dia katakan, dulu saya itu penghujat, penganiaya, ganas, buta. Bukan dia tanpa pengetahuan, dia orang paling pintar. Sekolah di sekolah Gamaliel, tapi buta. Tidak sanggup melihat.
tetapi kemudian dipercayakan, dianggap setia, dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Itu ayat 12. Itu anugerah, teman-teman. Nah, oleh karena dia menerima pelayanan karena anugerah, itu yang membuat dia tidak tawar hati. Bahasa Indonesia kita tidak tawar hati. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, benar-benar tidak kehilangan hati. Siapa sih kalau kita lihat tadi penderitaan, tantangan yang dihadapi, siapa sih yang nggak sampai kehilangan hati? Tapi apa yang memampukan dia? Karena dia menerima pelayanan itu semata-mata kemurahan Allah. Nah, teman-teman, sekarang apa implikasinya kesadaran kemudian akan menerima pelayanan berdasarkan kasih karunia Allah? Apa artinya tidak tawar hati? Apakah kesulitan langsung dihilangkan? Nah, ini kita maunya lancar-lancar. Tapi mari kita lanjutkan. Karena pelayanan adalah pelayanan yang dipercayakan kepadanya, maka ini menolong Paulus untuk melakukan pelayanan dengan penuh integritas. Itu dikatakan di ayat 2. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Teman-teman, dia menyatakan, saya tidak peduli apa hasil dari pelayanan, dalam tanda kutip ya. Tanggung jawab saya hanyalah menyatakan apa adanya kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau menyesuaikan berita saya supaya enak didengar orang lalu banyak pengikut saya. Saya tidak mau menyesuaikan berita saya supaya, kakak ini enak, nyaman. Tapi aku tidak ada untuk kepentingan sendiri, tidak ada. Kami menyerahkan diri. Pelayanan dengan penuh integritas. Dan ini kemudian kita akan lihat sambungannya kepada bagian berikutnya. Sekarang pertanyaannya, dia sudah melakukan pelayanan dengan tulus. Dia melakukan semata-mata oleh pelayanan karena kemurahan Allah. Dia melakukan dengan penuh integritas. Tugasnya hanya melakukan kebenaran apa adanya tanpa berusaha supaya enak didengar orang. Sekarang lancar? Apakah tidak akan ada potensi penolakan? Langsung kita melihat ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, langsung teman-teman. Jadi saya bukan mengatakan tentu kita sedih kalau pelayanan kita ditolak. Tapi ini realita. Ayat 3-4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Teman-teman, ini realita. Akan ada orang-orang yang menentang Injil, yang menolak Injil, tetapi jangan karena itu kamu sesuaikan beritamu. Pelayanan yang berintegritas. Teman-teman, sekali lagi latar belakangnya 2 Korintus 4, Paulus sedang dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul palsu yang begitu banyak pengikutnya. Wow, saya tidak mengatakan teman-teman senang kalau anak-anak kelompok kecil kemudian nggak mengikut lalu mengatakan memang tertutuplah bagi yang binasa. Tidak. Nanti kita akan lihat ininya. Tapi seharusnya ini tidak membuat terganggu. Teman-teman, saya harus akui beberapa hari lalu saya pelayanan online gini dan betul diminta memang terbuka on cam. Dan ada seorang sepanjang saya khotbah KKR, dia ketawa-ketawa cengengesan terus, benar-benarin rambutnya terus ya. Dan saya benar-benar terganggu sampai saya ngomong. Saya benar-benar sampai ngomong kemudian,
Boleh kamu menertawakan Injil. Loh, terus saya bilang, kenapa saya marah ya? Saya benar-benar marah. Tapi saya pikir kemudian kenapa saya marah? Tugas saya hanya memberitakan bahwa ada fakta. Ada orang-orang yang menentang Injil. Kita sedih, betul. Tetapi ini kenyataan. Teman-teman, ada 3 ciri yang saling berkaitan dan saya tidak akan bahas. Yang pertama, mereka orang-orang yang sedang menuju kebinasaan. Mereka dibutahkan oleh iblis, oleh ilah zaman ini. Dan mereka tidak sanggup melihat terang yang begitu saya bingung memilih kata-katanya. Jadi terang yang begitu terang. Kenapa saya katakan terang yang begitu terang? Ada 3 kata yang ditunjukkan, teman-teman, yang menunjukkan bahwa sudah sangat jelas. Tapi inilah Injil. Lihat ya. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, itu semua merujuk ke salah satu makna. Terang, cahaya, kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Itu semua merujuk kepada kemuliaan terang Allah. Tetapi mereka tetap tidak akan bisa melihatnya. Tetapi apakah kemudian kita berkata, ya binasalah kau yang akan binasa? Tidak, teman-teman. Langsung kemudian kita lihat apa implikasinya ini bagi kita. Seorang pelayan hanyalah hamba, itu ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus Kristus. Seorang pelayan hanyalah hamba yang diminta setia memberitakan Yesus Kristus, termasuk kepada orang-orang yang menurut pandangan kita tidak punya harapan. Bahkan sampai titik, kalau kita lihat, ini saya bawa konteks, mungkin di tengah keluarga kita, mungkin di tengah kerabat kita, seringkali kita agak ada harapan. Tapi sampai titik di akhir kehidupannya, jangan pernah berhenti untuk punya hati. Kalau Tuhan gerakan kamu, Tuhan berhenti untuk punya hati. Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Tugas kita hanyalah memberitakan Yesus Kristus. Saya nyatakan kepada teman-teman, betul di dalam KPIM kita kemudian ketika kita harus memuridkan, kita harus kemudian memilih. Tetapi saya rindu teman-teman, kita tetap terbuka, punya hati bagi mereka yang kelihatannya tidak tertarik kepada hal-hal rohani. Kepada orang-orang yang kita anggap, kayaknya bukan muka-muka persekutuan ini. Gak ada harapan ini untuk jadi PKK baru. Mari kita punya hati untuk mereka. Bagian kita, seorang pelayan hanyalah hamba yang diminta setia memberitakan Yesus Kristus. Tetapi implikasi kedua, kemudian teman-teman ini memberikan kekuatan kepada kita. Apa itu teman-teman? Di dalam pelayanan kita sebagai PKK, kita itu hanya alat. Allah yang telah membuat terangnya bercahaya di dalam hati seseorang. Bahkan kita, Paulus menyebut dirinya, ketika dulu saya tahu hanya karena Allah yang membuat terangnya bercahaya di hati saya, di hati kita. Bayangkan, saya dulu penghujat, penganiaya jemaat. Ia yang memberi terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya rindu pemahaman ini, teman-teman. Membuat teman-teman di dalam skala kesulitan pun, di dalam penolakan apapun, terus berharap bahwa bagian saya hanya alat. Saya hanya alat. Tuhanlah yang berbicara. Tuhanlah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati anak-anak kelompok kecil kita. Di dalam 2 Korintus ini juga Paulus katakan,
Siapa sih kami ini? Kita hanya menyiram, menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Di bagian lain, ketika Filipi dikatakan, ketika Paulus itu katanya, dia nggak terlalu banyak bagus khotbahnya. Orang kalau ngomong nggak terlalu baik katanya. Tetapi menarik sekali kalau kalian baca di Filipi, Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 dikatakan, dan Tuhan membuat Lydia memperhatikan Paulus. Ketika Paulus berbicara, Tuhanlah yang buat hati Lydia supaya perhatiin Paulus. Dan ini membawa kita kepada teman-teman memimpin KPIM dalam ketergantungan penuh kepada Allah. Saya rindu teman-teman kita tentu mempersiapkan pelayanan di dalam banyak hal. Tetapi apa artinya kita bertahan di dalam pelayanan ini? Teman-teman, saya rindu. Kalian lebih banyak maju dengan berlutut menyerahkan AKK kalian. Seberapa jauh kita menyebut mereka di dalam doa-doa kita? Bukan kita. Allah lah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati AKK kita. Wow, teman-teman, saya luar biasa pelayanan padatnya, teman-teman. Tetapi tidak ada fokus utama yang paling ini. Setiap hari. AKK saya sekarang 8 orang. Setiap hari saya akan sebut nama mereka dalam doa. Setiap hari saya akan sebut nama mereka dalam doa. Membawa mereka. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup berbicara. Hanya Engkau yang membuat mereka berubah. Hamba hanyalah alat. Teman-teman, kita masuk sekarang pada bagian kedua. Dan bagian kedua sebenarnya mempunyai pemahaman yang sama dengan bagian pertama. Paulus mengeksplorasi kemudian apa artinya oleh kemurahan Allah kami tidak tawar hati, dan bagian kedua ini akan banyak paradoks yang kita bisa lihat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini menegaskan tadi. Teman-teman, lihat. Harta dalam bejana tanah liat. Pertama-tama mari kita lihat, apa sih itu harta? Dan ini kalimat khas Paulus, harta. Nanti kita temui juga di Timotius. Apa itu harta? Kalau di Timotius jelas, harta itu adalah Injil. Injil yang membuat orang. Injil yang menyelamatkan. Injil yang membawa orang ke dalam kehidupan. Tetapi kalau kita lihat, apa sih Injil? Apa sih harta? Harta adalah pengenalan Allah melalui Kristus yang nggak mungkin didapat oleh manusia, oleh usahanya sendiri. Itulah kenapa disebut harta. Apapun yang dilakukan oleh manusia akan tetap buta. Jadi apa itu harta? Pengetahuan. Terang, pengetahuan tentang kemuliaan Allah melalui Kristus. Itulah harta yang sudah diterima oleh Paulus, yang sudah menjadi bagian kepunyaan Paulus. Dan harta itu semata-mata adalah pemberian Allah bagi kita. Nah, ini kembali konsep anugerah, itulah arti kemurahan Allah. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Harta adalah pemberian Allah. Pemberian semata-mata karena kemurahan. Sekarang mari kita lihat apa itu bejana tanah liat. Teman-teman, hari ini kita nggak terlalu tahu bejana. Bejana pada waktu itu sangat umum. Seluruh alat peralatan
yang apa namanya peralatan makan, peralatan masak dan segala macam itu terbuat dari bejana. Dan bejana itu apa ininya begitu rapuh. Dan itu ditunjukkan dari sini. Kekuatan yang melimpah-limpah bukan dari diri kami. Ini menunjukkan apa? Bejana itu rapuh, lemah, tidak berharga. Jadi teman-teman pada waktu itu sangat umum. Saya nggak tahu di mana kalau di sini jualan ini ya dari tanah. Jadi kalaupun pecah, ya memang nggak terlalu masalah. Begitu rapuh. Itulah bejana tanah liat. Nah, teman-teman, apa yang mau disampaikan di sini, teman-teman? Ini suatu paradoks. Apa artinya kami telah menerima pelayanan ini oleh kemurahan Allah, karena itu kami tidak tawar hati. Suatu kesadaran bahwa Paulus, sang pelayan, hanya bejana tanah liat. Suatu kesadaran akan ketidakberhargaan dan kelemahan di dalam seluruh pelayanannya. Dan kekuatan itu adalah dari Tuhan yang melimpah-limpah. Dan disinilah anugerah. Bagaimana harta yang mulia itu dipercayakan dalam bejana yang rapuh. Nah teman-teman, sebenarnya Paulus, kalau kita lihat baca 2 Korintus 4 ini, Paulus ada godaan untuk dia sebenarnya bisa bersombong dan bermegah dibanding rasul-rasul Paulus. Tentang kerja keras, aku paling kerja keras. Tentang pengetahuan Taurat, aku paling hebat. Tetapi satu kesadaran kunci, kita tidak akan pernah melihat, menyadari apa artinya kekuatan Allah di tengah krisis, di tengah penderitaan. Kalau kita tidak menyadari kelemahan dan ketidakberhargaan kita di hadapan Allah. Teman-teman, seringkali ini kutipan saya waktu saya satu hall talks di kampus saya. Mengakui kerapuhan diri adalah bagian dari perjalanan iman dan belajar jujur di hadapan Tuhan. Kalau Rico Villanueva, it's okay to be not okay. Akui di hadapan Tuhan. Kenapa kita terlalu banyak kecewa kemudian di dalam krisis? Karena seringkali di hadapan Tuhan kita merasa saya layak mendapatkan apa yang lebih baik dari yang saya alami saat ini. Kenapa kita banyak protes, mengeluh di dalam penderitaan dan krisis? Karena kita pun sadar bahwa saya layak, saya pantas mendapatkan lebih baik dari apa yang saya terima. Teman-teman, saya nggak punya waktu. Kesadaran kalau menggumulkan di hadapan Tuhan. Paul, Roma 11 ayat 35. Tuhan nggak berhutang sama kita. Nggak ada kewajiban Tuhan untuk melakukan kepada kita. Tetapi kita lihat Tuhan terus menunjukkan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Kerapuhan diri. Dan Paulus sangat menyadari itu. Di tengah godaan, dia bisa menyatakan kesombongannya di dalam pelayanan. Kenapa Paulus sadar? Begitu sombong, dia tidak akan bertahan di tengah-tengah krisis dan penderitaan. Maka saya tuliskan teman-temanku, kecuali seorang pelayan telah mengakui kelemahan dan rela dengan kelemahan-kelemahan, dengan rela di dalam kekuatan kasih karunia Allah, oleh kemurahan Allah hanyalah sebuah slogan tanpa makna. Bisa teman-teman pahami maksudnya saya? Sampai kita bisa berkata, mengakui kelemahan, gue hanya bejana tanah liat. Baru berarti oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Baru berarti grace alone. Kalau tidak,
maka itu semua hanya slogan tanpa makna. Sekarang apa wujud konkret? Saya akan cepat, waktu saya mau habis. Apa wujud konkret dari kesadaran bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat? Dan ini dia kemudian. Yang pertama, teman-teman, penyertaan Allah di dalam pelayanan yang begitu berat. Dan inilah yang dirasakan oleh Paulus. Paulus kemudian membuat suatu pasangan, suatu paradoks. Dan mari kita mengerti. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Maka dari sini saja teman-teman, maafkan saya, apa pemahaman kita di dalam krisis kita berkata penyertaan Tuhan? Saya, kita semua, selalu mengartikan penyertaan Tuhan adalah hilangnya masalah. Segera pembebasan dari masalah. Lancar semua. Saya bukan berkata saya mencari-cari masalah. Puji Tuhan kalau Tuhan karuniakan itu. Tapi mari kita lihat. Paulus enggak. Kita lihat pasangan-pasangan ini secara cepat. Ditindas dalam segala hal, tetapi tidak terjepit. Teman-teman, kalau saya nggak pakai bahasa aslinya lagi. Apa artinya ditindas dalam segala hal? Setelah saya periksa bahasa aslinya, itu merujuk pada persoalan internal maupun eksternal. Sehingga frasa ditindas dalam segala hal, dia ditekan dari dalam dan dari luar. Tantangan dari dalam dan ketakutan dia, dalam jemaat dia, dan juga dari luar. Tapi tidak terjepit. Apa artinya? Dalam kalimat lain, kalau kita lihat nanti ayat pasal 6 ayat 12, tidak terbatas ruang geraknya. Wah, apa artinya ini? Apa artinya tidak terjepit? Apakah Paulus sudah capek, sudah sakit, ya sakit? Teman-teman, di dalam salah satu ininya Timothy Keller, sakit ya sakit, suffering is suffering, pain is pain. Jadi bukan berarti pain yang nggak sakit, begitulah penyertaan Tuhan. Tapi pain tetap ada ruang untuk pemberitaan Injil. Ada ruang untuk pelayanan. Dan itulah yang dia katakan di Timotius. Aku terbelenggu, tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Maka penyertaan Tuhan yang paling besar adalah bukan lepasnya masalah, tetapi di dalam sangat terjepit, kamu masih bisa melayani Tuhan. Itu yang Paulus katakan, di Tuhan karuniakan segala kekuatan dan pengertian. Mari kita lihat lebih lanjut. Habis akal, tapi tidak putus asa. Wow, habis akal merujuk pada kebingungan, ketidaktahuan. Mengapa bisa begini? Tapi tidak putus asa. Tidak pernah, itu yang katanya tidak tawar hati. Terus, ada semangat terus. Ada kemauan terus, ada waktu untuk berjuang dalam pelayanan ini. Dianiaya, tetapi tidak ditinggal sendirian. Dianiaya, kalimatnya adalah sama ketika dia gunakan di dalam kisah. Yang digunakan dalam kisah ketika dia mengejar-ngejar orang. Apa artinya? Dianiaya bukan hanya sekedar dianiaya, tetapi dia orang-orang berusaha sekuat tenaga untuk mengejar dan membinasakannya. Tetapi dia katakan, aku tidak ditinggal sendirian. Aku tidak ditinggal sendirian. Terus mengalami ada Allah di dalam pelayanan. Di dalam krisis yang sangat hebat. Dihempaskan. Apa arti dihempaskan? Kalian tahu. Dihempaskan bahasa benar-benar teman-teman. Artinya dijatuhkan ke tanah atau diruntuhkan ke tanah. Tapi dia berkata, binasa bukan berarti binasa dalam arti binasa hukuman kekal. Tetapi tidak ada lagi. Berarti apa?
Aku dihempaskan. Tetapi aku terus. Pelayananku masih terus berjalan. Ada terus. Ada terus semangat untuk melanjutkan ini. Inilah yang dia katakan di dalam Kolos. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Teman-teman, habis waktunya, tapi saya mohon dikit aja, saya cepetin, 5 menit aja. Teman-teman, saya harus tekankan ini. Di tengah krisis ini, kita akan bertahan kalau merubah cara pandang kita, worldview kita, akan apa arti penyertaan Tuhan. Kalau yang kamu maksud penyertaan Tuhan, selalu, boleh Tuhan lepaskan? Boleh. Kalau yang kamu maksud adalah pembebasan dari masalah dengan cara-cara yang ajaib, maka pasti kamu akan kecewa. Kita tidak akan bertahan. Mengalami kekuatan Allah yang hebat tidak selalu dinyatakan melalui mukjizat atau tindakan yang hebat atau pembebasan masalah segera. Lalu apa itu penyertaan Allah? Tetap sanggup bertahan melayani dalam segala kesulitan adalah bukti dari iman yang benar dan penyertaan Tuhan yang besar. Wah, teman-teman, kalau kita mengalami ini, saya tentu tidak berkata saya sudah mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Tetapi mungkin cicipan-cicipannya. Wow, teman-teman, saya sudah kali berulang-ulang. Saya sering sharing ini bukan berarti saya mau dikasihani. Ketika saya posisi terjepit sekali. Dalam posisi saya harus menjual rumah saya untuk menekuni pelayanan ini. Saya mau putus asa. Ketika ada orang yang berkata, jangan naif kamu pelayanan. Kalau kamu menyengsarakan keluarga. Saya pikir, mungkin saya naif Tuhan. Akan pelayanan ini. Saya mundur Tuhan. Tetapi janji penyertaan Tuhan. Di dalam kondisi yang sangat krisis. Tetap ada. Seperti api yang tak kunjung padam. Untuk melayani. Teman-teman, saya nggak mau bisa, teman-teman bisa aplikasikan di dalam pelayanan di dalam KPIM. Teman-teman mungkin habis akal bagaimana sih menghubungi adik-adik di dalam kondisi ini. Tetapi syukuri di hadapan Tuhan. Kalau terus Tuhan kasih kamu semangat untuk menyapa mereka. Terus Tuhan kasih berbagai cara. Seperti tadi, ada adik-adik yang semangat. Syukuri itu sebagai satu kesempatan. Bahwa penyertaan Tuhan terus berjalan bagi kita. Kedua, teman-teman, kehidupan yang mencerminkan kematian dan kehidupan Kristus. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Apa ini teman-teman? Mungkin aplikasi yang baik dalam KPIM ini. Teman-teman, banyak orang ingin menjadi seperti Yesus dalam hal kuasa. Tapi hanya sedikit orang yang ingin menjadi seperti Yesus di dalam hidup. Dan lebih sedikit lagi ingin menjadi seperti dia di dalam kematian. Kita ingin mengklaim, teman-teman. Wow, kuasa bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Tapi apakah kita mau? Yang pertama dikatakan, apa arti membawa kematian dalam Yesus? Teman-teman, kalau kita lihat, yang dimaksud bukan kematian, tapi proses kematian. Jadi yang dipikirkan Paulus adalah keseluruhan. Teman-teman, yang dipikirkan Paulus adalah keseluruhan proses yang membawa Yesus pada kematian. Dengan kata lain, frasa membawa kematian berarti kesiapan menanggung penderitaan yang mengarah kepada kematian. The dying of Jesus, not the death of Jesus. Kesanggupan, kesiapan untuk menderita.
kerelaan untuk menderita, membawa kematian Kristus. Membawa penderitaan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, apa tujuannya, teman-teman? Tujuannya, kalau kita membawa kematian Yesus dalam kehidupan kita, maka supaya kehidupan Yesus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang dialami kemudian. Itulah seringnya nanti di ayat 16. Tubuh memang lemah seperti Yesus. Ketika menderita lemah tubuhnya, semakin merosot. Tapi kehidupan batiniah kami terus maju. Tetapi kehidupan Kristus dinyatakan dalam kami. Itu artinya, kalau kita mempunyai kesiapan untuk menderita, seperti kematian Kristus, maka kita juga akan mengalami apa arti kehidupan Yesus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun tubuh kita lemah, tetapi kehidupan Kristus nyatakan dalam tubuh kita. Itu pertama. Dan yang kedua, wow, ini beralih kepada kemudian ke dia. Dan ini aplikasi bagi kita teman-temanku kelompok kecil. Tujuan Yesus membawa kematian adalah supaya kehidupan Yesus dinyatakan dengan memberikan buah kekal bagi orang lain dalam kelemahan kita. Demikianlah maut giat di dalam diriku. Supaya apa? Supaya hidup giat di dalam kamu, orang-orang yang saya layani. Memberikan buah kekal bagi kehidupan kita, kehidupan orang lain melalui kelemahan kita, di dalam pengorbanan kita, di dalam kerelaan untuk kita untuk menderita. Ketika mungkin maut nggak sampailah kita ya, tapi mau saya ini bagaimana penderitaan, kesediaan untuk menderita giat dalam tubuh kita dan supaya hidup giat di dalam kehidupan AKK yang kita layani. Kerelaan untuk berkorban bagi orang lain merupakan bukti kuasa, kematian, dan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan seorang pelayan. Saya tutup kemudian teman-teman. Ketiga, pengharapan akan kebangkitan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itu yang dikatakan ayat 13 dan 15. Teman-teman, dia sekarang beralih. Mulai ayat 13 itu beralih kepada pengharapan eskatologis. Kenapa dia rela untuk menderita? Bejana tanah liat, supaya melimpah-limpah kekuatan. Tapi suatu kerinduannya adalah kemudian bahwa nanti ada pengharapan. Dia, Paulus, akan dibangkitkan oleh Yesus. Seperti kebangkitan Yesus. Bersama-sama dengan jemaat orang yang dia layani. Dan itulah kerinduannya. Teman-teman, saya tuliskan di sini. Segala pencapaian akan dilupakan dan ditinggalkan orang. Yang tetap bertahan hanyalah nilai-nilai kekekalan yang kita wariskan di dalam kehidupan seseorang. Wow, seperti di dalam Tesalonika. Mimpikan teman-teman, kerinduan teman-teman, bahwa nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang kita layani. Kita akan menikmati kebangkitan bersama Kristus dengan orang-orang yang kita layani. Dan kita akan menikmati yang keempat, pengharapan akan kemuliaan sorga yang kekal. Dan itu yang membuat dia kemudian, karena begitu besar kemuliaan yang kekal itu yang kemudian dia sampai dia berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bagaimana supaya bertahan di dalam krisis ini supaya tidak tawar hati? Arahkan pandanganmu kepada yang kekekalan. Itu juga Tesalonika berkata. Sebab siapakah mahkota kemegahan kami, sukacita kami pada waktu bertemu Yesus, kalau bukan orang-orang yang kita layani. Saya akhiri kemudian teman-teman. Bagian terakhir ini kemudian merujuk soal kebangkitan Kristus. Maka bagaimana kita melayani dengan tidak tawar hati di tengah krisis yang begitu besar ini? Ada satu pengharapan.
Teman-teman, mari kita yakini bahwa ketakutan manusia yang terbesar, yaitu kematian, telah dikalahkan di dalam kebangkitan Kristus. Sehingga selalu ada harapan di dalam Tuhan, bahkan di tengah keterpurukan dan krisis. Selamat melayani sebagai PKK yang tidak tawar hati di KPIM. Tetapi apa artinya teman-teman? Dengan satu kesadaran, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Aku hanya bejana tanah liat, supaya semakin berlimpah-limpah kekuatan Kristus di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kami mengalami ya Tuhan, apa arti oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Kiranya ya Tuhan, di dalam pelayanan ini, cara pikir kami bisa terus diubahkan ya Tuhan. Bagaimana melihat penderitaan, bagaimana melihat kelemahan-kelemahan kami. Bahkan ya Tuhan, di dalam seluruh kelemahan-kelemahan kami, kiranya kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam seluruh kesulitan dan penderitaan yang kami alami, kami mengalami kekuatan dan kehidupan Kristus yang terus-menerus dikuatkan. Dan di dalam kesulitan, kelemahan, dan penderitaan kami, kiranya itu membawa kehidupan bagi orang-orang yang kami layani, secara khusus AKK kami. Dan kiranya ya Tuhan, di dalam penderitaan, kesulitan, krisis yang kami alami, kami terus mengarahkan pandangan kami ya Tuhan, akan kemuliaan saat kami akan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan orang-orang yang kami layani. Dan kami akan menikmati kemuliaan sorga yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC dan mohon maaf untuk waktu yang lewat. Oke, thank you Bang Niko untuk firman-Nya. Sekarang kita akan doa syafaat kepada Lisa. Kupersilakan untuk memimpin kita. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Kau berikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan Tuhan kepada kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mengangkat pokok doa kami Tuhan. Kiranya Kau mendengarkan Tuhan untuk dari pokok-pokok doa kami Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah yang dapat berlangsung dengan baik, untuk pembicara, untuk para pelayan serta PKK yang dapat hadir pada hari ini Tuhan, untuk bisa bergabung di dalam Zoom ibadah ini Tuhan. Kiranya semuanya apa yang telah disampaikan oleh Bang Niko dapat kami jalankan sebagai PKK yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Dan Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan Tuhan kepada seluruh umat manusia Tuhan, terutama Tuhan, dan juga kiranya Kau selalu memberkati para PKK, para AKK Tuhan dalam melayani Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai mereka, Engkau selalu membantu mereka di dalam segala kesulitan, di dalam pelayanan mereka yang mungkin
mereka sedang hadapi sekarang Tuhan. Engkau permudah Tuhan semuanya. Tuhan, Engkau buat juga Tuhan AKK-nya dari tahun 2020 ini yang masuk sekarang ini dapat bertumbuh Tuhan, khususnya di dalam KPM Tuhan. Dan kiranya juga Kau selalu menyertai para PKK Tuhan, masing-masing Tuhan, dari individunya Tuhan. Kau pimpin mereka, Engkau sertai mereka Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga selalu membantu para PKK dan AKK Tuhan, walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini, mereka tetap bisa beribadah, tetap bisa mereka KPM Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu Tuhan yang Engkau bantu kami, baik sebagai PKK, baik sebagai pelayan maupun sebagai AKK Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk wabah virus corona Tuhan yang sekarang semakin hari semakin mewabah Tuhan. Kiranya Engkau hilangkan Tuhan virus-virus ini Tuhan, dan Engkau angkat dari muka bumi ini Tuhan, beserta Engkau juga sembuhkan Tuhan para pasien Tuhan yang terjangkit virus COVID-19 Tuhan, dan Engkau juga jaga Tuhan para tim medis Tuhan yang bergerak di depan garda terdepan Tuhan, dan Kau pimpin mereka Tuhan, Kau berkati mereka, Engkau sertai mereka, Engkau berikan mereka kekuatan serta kesehatan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kami pribadi Tuhan masing-masing, kiranya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan selalu disertai oleh firman-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk RUU Cipta Kerja Tuhan yang disahkan Tuhan, agar masyarakat dapat memberikan respon yang baik Tuhan, dan pemerintah juga dapat merespon RUU Cipta Kerja ini dengan baik Tuhan kepada masyarakat. Tuhan, inilah pokok doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan pokok doa dari kami Tuhan yang kami naikkan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, sebagai lagu penutup kita, karena kita sudah di penghujung acara kita hari ini, kita akan nyanyikan satu buah lagu, yaitu lagu yang dibuat oleh kakak-kakak dari angkatan 2017, mungkin bergabung juga sama 2016-nya. Judulnya itu adalah Ajarku Setia. Kiranya melalui lagu ini kita kembali dikuatkan, dan kiranya lagu ini juga bisa menjadi pengingat buat setiap kita, bahwa kasih-Nya lah yang meneguhkan kita dalam menjalani setiap pelayanan kita. Kita angkat lagu Ajarku Setia ini di hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Ajarku setia, ajarku tinggal tetap melakukan panggilan-Mu dalam hidupku. Di saat aku lelah, saat ku merasa lemah, namun kasih-Mu teguhkanku untuk terus melayani-Mu. Ku takkan menyerah, ku kan terus melangkah, walau ku tahu jalanku tak mudah. Semua jerih payahku takkan sia-sia, Yesus perhitungkan semua. Ku rela menanggalkan segala keangkuhan, agar ku dapat layani Tuhan. Karena ku percaya takkan sia-sia semua
kepada Bang Niko. Kami persilakan untuk menutup dalam doa. Yo, mari kita berdoa. Kiranya seluruh penyerahan diri kami, komitmen kami ya Tuhan, hanya di dalam penguatan dari Tuhan. Hanya di dalam kemurahan Tuhan. Kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus menyadari bahwa melayani sebagai PKK, kami hanyalah bejana tanah liat. Kami hanyalah alat. Hanya Allah yang bisa mengerjakan, memberikan terang cahaya di dalam hati seseorang. Hati AKK kami. Hanya Allah saja yang sanggup membawa pertumbuhan kepada mereka. Maka kiranya karuniakan ya Tuhan segala pengertian, segala hikmat kepada kami, bagaimana melayani di KPIM, secara khusus di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Berikan hati kepada hati yang kami ya Tuhan, hati yang mengasihi betul-betul AKK kami. Tidak ada ya Tuhan kasih yang terbesar ketika melihat mereka ya Tuhan membawa kekekalan ke dalam kehidupan mereka. Ajar kami ya Tuhan untuk mempunyai hati yang terus setia mau mendoakan mereka, membawa satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk melawan seluruh keengganan kami di dalam menyapa mereka, di dalam menegur, di dalam mengajar mereka, di dalam merencanakan berbagai pertemuan-pertemuan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mempunyai perjuangan, kerja keras, termasuk ya Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Kiranya ya Tuhan, seperti hamba-Mu Rasul Paulus, kami terus bisa dapat berkata ya Tuhan, kami hanyalah bejana tanah liat. Kiranya kekuatan yang melimpah-limpah akan terus nyata di dalam pelayanan kami ketika kami memimpin AKK kami ya Tuhan. Suatu pelayanan yang begitu mulia, pelayanan yang membawa kehidupan bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Teman-teman boleh mengambil waktu teduh terlebih dahulu. Oke, aku kembalikan kepada Heskia. Terima kasih kepada para pelayan pada hari ini, pada ibadah pembinaan PKK hari ini, yaitu pelayan firman-Nya ada Bang Nicholas Daci dari Perkantas, WL-nya ada Kak Rosinda dari Manajemen 2018, MC-nya ada aku sendiri dari Psikologi 2019, pendoanya ada Lisa dari Manajemen 2019, operatornya ada Bobby dari Manajemen 2020. Terima kasih kepada setiap pelayan pada hari ini. Di grup chat sudah ada presensi ibadah hari ini, bisa sambil ngisi. Ada informasi tambahan, ibadah KPIM pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lalu mengisi link absensi yang telah diberikan. Dari pengurus ada informasi tambahan lagi. Boleh deh.
Buat teman-teman, jangan lupa kita setiap hari Rabu ada persekutuan doa. Teman-teman di situ boleh ikut gabung karena persekutuan doa untuk umum, dan juga teman-teman boleh mengajak adik-adik AKK-nya untuk nantinya boleh bergabung. Nanti linknya setiap H-1 jam dikirimkan lewat grup. Thank you. Oke, ada lagi dari pengurus informasi tambahan? Oh, mungkin tambahan ya, Hizkia. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Nah, itu apa namanya? Poster yang untuk itu, Bob, tolong dimunculin, Bob, yang untuk hari Senin minggu depan. Yang ibadah KPIM tanggal 19 Oktober. Jadi ini kan kebetulan para PKK pada hadir. Jadi minggu depan itu tanggal 19 ada ibadah KPIM, judulnya Pandemi Bukan Halangan. Nah, tuh kan gambarnya udah kayak begitu tuh kan. Akan dibawakan oleh Bang Rey hari Senin jam 5 sore. Jadi teman-teman PKK bisa mengajak AKK-nya dan juga mengajak PKK-nya yang lain gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kayla. Ada informasi tambahan lagi? Oke. Pengumuman juga untuk lomba video KPIM di masa pandemi itu oleh KPI masing-masing membuat video durasi 1-3 menit dengan syarat batas posting 10 November 2020. Karyanya original, bisa berupa murni video, potongan beberapa video atau slideshow dari beberapa foto. Lalu video dapat diedit dengan latar belakang, musik, narasi, dan pendukung lainnya. Posting di Instagram pada feed utama, bukan di story. Nah, nanti bakal di-repost di Instagram PM Ukrida. Lalu jangan di private account, dan tag Instagram PM Ukrida dan sertakan hashtag KPIM online dan hashtag pandemi bukan halangan. Akan ada 5 kelompok pemenang. 3 kelompoknya dipilih oleh panitia berdasarkan video yang menarik, dan 2 berdasarkan like terbanyak di foto yang telah di-repost oleh Instagram PM Ukrida. Pemenang akan diumumkan di ibadah KPIM pada tanggal 16 November 2020. Jangan lupa ya ikutan, ajak AKK-nya juga. Oke. Kita bakalan foto bersama. Bisa dinyalain kameranya karena kita mau foto bersama. Oke. Di sini aku ada 2 slide ya. Jadi nanti senyum aja 2 kali. Oke. Udah semua? Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Pembinaan sudah selesai, teman-teman boleh diperbolehkan untuk leave dari Zoom. Terima kasih.